Shalom, selamat jumpa kembali dalam ibadah online. Tema besar kita adalah berada di dalam dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Nah, kita telah mengetahui langkah awal menjadi murid Tuhan, langkah awal menjadi bagian dari gereja Tuhan yang siap diutus dan berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia adalah pertobatan. Sebuah ilustrasi ketika anak saya mau masuk kuliah, menjadi mahasiswa, tidak ada satupun yang bisa dengan suka-suka sendiri bisa diterima menjadi mahasiswa. Ada pengawalannya. Dia harus mendaftar, kemudian ikut tes dan lulus melalui ujian masuk, dan kemudian mesti membayar. Baru dia diterima menjadi mahasiswa. Demikian juga menjadi murid Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Harga yang sangat mahal sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Semua itu karena kita tidak mampu membayar atau melunasinya sendiri, tetapi ada bagian kita. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menerima pembayaran tersebut atau ikut dalam pembayaran yang Tuhan telah lakukan, kemudian melakukan bagian kita, yaitu kita harus bertobat dan mempercayai Dia sebagai Allah penebus dan penyelamat kita dari dosa-dosa kita. Dan komitmen kita untuk belajar, karena hakikat murid Tuhan adalah pembelajar sejati dari firman Tuhan. Jadi, siapa yang perlu bertobat? Mungkin ada saudara berkata, ya si A itu loh yang masih suka menipu kiri kanan, atau si B itu yang punya istri, punya suami simpanan, dan lain-lain. Bukan saya lah, amit-amit, dosa kayak gituan sudah jauh dari saya. Saudara, menyadari hakikat menjadi murid Tuhan yang diutus untuk memuridkan orang lain, menjadi pembelajar sejati, itu memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek kerinduan yang sama dengan doa. Kerinduan yang terus-menerus diarahkan kepada Tuhan, kehausan dan terus-menerus kerinduan untuk mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Itu merupakan aspek pertama. Aspek yang kedua, metanoia, yang sering atau selalu diterjemahkan dengan bertobat, yaitu pembaruan pikiran, pembaruan semua pola-pola pikir. Ini yang disebut aspek yang kedua, yaitu bertobat atau metanoia. Lalu aspek yang ketiga, latihan atau mempraktekkan, melakukan apa yang sudah dipelajari dan disadari, kemudian diputuskan dari pembelajaran tersebut. Jadi, manakala kita benar-benar mau menjadi murid Tuhan, kita akan melakukan pembelajaran seumur hidup. Dan itu berarti apa? Setiap saat kita siap dan mau melakukan dan mengalami apa yang dikatakan sebagai pertobatan atau metanoia itu secara terus-menerus, berkali-kali, sampai kita mencapai pengenalan yang sempurna akan anak Allah. Itu dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Jadi, kapan bertobat? Kapan kita bertobat?
kapan kita harus bertobat? Beberapa orang menyatakan bahwa bertobat itu hanya saat pertama kali mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus, pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau hanya saat mau dibaptis saja. Ternyata saudara, tidak demikian. Mari kita bersama meninjau perjalanan hidup Rasul Petrus yang dilukiskan di dalam Alkitab. Dan kita akan melihat kapan Petrus bertobat. Kalau kita meneliti kehidupan Rasul yang bernama Simon Petrus, seorang Rasul yang kita semua kenal dengan temperamennya. Tapi menarik karena cukup lengkap peristiwa-peristiwa yang menjelaskan tentang pengalaman pertobatan Simon Petrus. Kita tahu catatan Alkitab di dalam Lukas pasal 5, ketika Simon pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu ketika dia selesai menjala ikan, kemudian perahunya dipinjam untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkhotbah panjang lebar sembari Simon membersihkan jalannya yang hampir semalam mereka pakai menangkap ikan. Firman disampaikan satu persatu sambil memperbaiki jalannya. Nasihat-nasihat firman Tuhan itu pasti masuk di dalam pikiran atau hatinya. Dan Simon bersyukur ada guru besar, guru yang didengarkan oleh banyak orang, sedang menggunakan perahunya. Selesai dia mengajar, dorong perahu ini ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkan jala untuk menangkap ikan. Pada saat itu Simon menjawab, "Telah semalaman kami bekerja dan tidak mendapat hasil. Tapi ya, karena guru yang menyuruh, saya akan lakukan juga." Dia mendorong perahunya ke tempat yang lebih dalam dan mulai menebarkan jalannya. Setelah jala ditebarkan, sesuatu terjadi. Dia menarik jalannya, terasa sangat berat. Dia tarik lagi, mulai terkoyak sedikit. Dia panggil rekannya di perahu yang lain, dan mereka datang. Kemudian bersama-sama, pelan-pelan mereka mengangkat ikan yang tertangkap dengan jala mereka itu. 2 perahu penuh dengan ikan. Suatu pemandangan yang luar biasa. Simon melihat pemandangan itu. Dia memandang. Waktu dia melihat itu, Alkitab mencatat, Simon melihat itu, tiba-tiba dia berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa." Simon tersungkur di depan Tuhan Yesus dan menengadah, kemudian berseru, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku orang berdosa." Kemudian Tuhan mengangkat, menyuruh Simon berdiri dan memberi nasihat, "Mulai dari sekarang, aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Itu saat pertama kali Simon memandang, melihat bukan pribadi guru yang agung, bukan pribadi manusia biasa, tetapi dia melihat orang yang tadinya disebut guru. Dengan segera dia merubah panggilannya
Dan jelas sekali dia menunjukkan, dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Bukan karena mendapat ikan dalam jumlah yang banyak, bukan soal ikan atau dia mau berterima kasih, tetapi dia tersungkur ketika dia lihat Tuhan yang sedang berdiri di hadapannya dan melakukan semua mujizat itu. Itulah pengalaman pertama Simon mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mulai waktu itu dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan kemana-mana dia ikut, murid bertambah, murid Tuhan Yesus bertambah. Lalu pada suatu ketika, setelah percakapan yang cukup intens, Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu, menurut kata kamu, siapakah aku ini? Simon mendapat anugerah yang luar biasa. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata kepada dia, berbahagialah Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia, bukan darah dan daging yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga yang menyatakan hal itu kepadamu. Saudara, berselang beberapa menit kemudian, ketika Tuhan mulai menceritakan dan mengatakan pada mereka bahwa anak manusia akan disengsara, akan ditangkap, dan orang-orang akan menyiksa, kemudian sampai akhirnya membunuhnya. Waktu Simon mendengar cerita-cerita itu, dia langsung berkata, Tuhan. Dia langsung menarik Tuhan Yesus ke samping, dan dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Semua itu tidak akan terjadi. Dan tiba-tiba Simon Petrus kembali menjadi kaget ketika Tuhan Yesus berkata, pergi ke belakangku, hai iblis. Simon mendengar dirinya disebut, dipanggil bukan dengan namanya, tetapi dipanggil iblis. Kalau saudara tiba-tiba disebut iblis oleh Tuhan, apa kira-kira yang terjadi dengan pikiran, hati, dan perasaan saudara? Tetapi saya yakin yang terjadi dengan Simon Petrus suatu perubahan yang menghasilkan dia terus mengikut Tuhan. Setiap kesempatan seperti itu merupakan kesempatan untuk merubah pikirannya, bertobat, dan menaklukkan hatinya kepada firman Tuhan, bahkan kepada Tuhan sendiri. Dia melakukan itu walaupun mungkin kalau kita pikirkan secara manusia dia kaget setengah mati, tapi keadaan itulah yang disebut pertobatan. Jadi Simon Petrus sesudah bertobat pertama kali, menyadari pertama kali bahwa dia adalah orang berdosa, dan dengan mujizat ikan tadi dia merasa terbuka di hadapan Tuhan sendiri. Lalu dengan tersungkur dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, pergilah daripadaku. Itu boleh kita katakan sebagai pertobatan pertama. Sesudah itu ternyata Simon mengalami ketika dia dipanggil dengan sebutan hai iblis, sesuatu terjadi. Simon Petrus kembali merasakan bagaimana dirinya terbuka, dibukakan oleh firman Tuhan. Dia menyadari, dan kalau akhirnya kita semua tahu dia tetap mengikut Tuhan, berarti dia melakukan langkah pertobatan. Dia bertobat, dia berubah pikirannya. Kemudian ketika Yesus mengetahui bahwa dia hampir datang waktunya untuk kembali kepada Bapa, di dalam Yohanes pasal 13, dan Tuhan mulai melakukan tindakan yang luar biasa. Tuhan mengambil tempat pembasuhan, dan satu persatu dia mulai membasuh kaki
murid-muridnya. Dia basuh sambil dia memberitahu kepada mereka bahwa apa yang dia buat sekarang mungkin mereka tidak mengerti. Satu persatu dibasuh kakinya dan mendekati kepada Petrus. Simon Petrus kembali mengungkapkan, "Guru, engkau tidak akan membasuh kakiku. Saya tidak boleh dibasuh oleh engkau." Atau, "Tuhan, jangan basuh kaki saya." Simon kembali terkejut. Ketika saat itu Tuhan memberitahu, "Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian bersama-sama dengan aku." Wah, Simon terkejut. Lalu dengan cepat dia melakukan manuver. Dia berkata pada Tuhan, "Ya Tuhan, basuhlah seluruh diriku, seluruh tubuhku." Tapi kembali dia disadarkan ketika Tuhan berkata, orang yang sudah mandi tidak usah mandi lagi, cukup dibasuh kakinya tanpa perlu mandi lagi. Simon ditantang lagi, dia harus merubah pikirannya. Satu kesempatan lagi, dia sadar pemikiran-pemikirannya tidak sesuai dengan Tuhan. Dan dia kembali dipanggil, ditarik, dibawa oleh Tuhan pada situasi dia harus bertobat lagi. Ada satu lagi pengalaman yang dialami oleh Simon Petrus yang dicatat dalam Yohanes pasal 6, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia melihat bersama murid-murid yang lain bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan orang sebanyak ini harus diberi makan. Bagaimana mungkin? Tetapi menit demi menit Tuhan menunjukkan lagi. Ketika Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur dan berdoa, kemudian memerintahkan mereka membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Sekali lagi, sesuatu yang di luar pikiran Petrus. 5 roti dan 2 ikan tersebut ternyata cukup untuk makanan 5.000 orang laki-laki. Jumlah yang terhitung adalah jumlah laki-laki. Semua makan, bahkan ada sisanya 12 paku. Lagi pengalaman yang dialami oleh Simon Petrus. Dia harus merubah pikiran, dia harus bertobat. Kemudian datang saat yang sangat krusial, yaitu ketika di dalam Lukas 22, sesudah melakukan perjamuan malam yang terakhir, Simon menyatakan bahwa dia akan tetap membela gurunya dengan kata-kata yang cukup tegas. Kalau dikalimatkan dengan kalimat sekarang, "Langkai dulu mayatku, baru mereka bisa menjamah guruku." Pada saat itu Tuhan Yesus sudah berkata kepada dia, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku." Dan peristiwa itu terjadi. Pada malam itu juga, waktu Tuhan Yesus di hadapan pengadilan, dan budak perempuan mulai bertanya, mengajak Petrus berbicara, dan terjadilah Simon Petrus menyangkal Tuhannya, menyangkal gurunya, menyangkali gurunya bahwa dia tidak mengenal. Untuk lebih menekankan lagi, Simon Petrus bersumpah bahwa dia sungguh tidak mengenal Tuhan. Belum cukup sampai di situ. Benar-benar Simon menyatakan, bahkan dengan ucapan terkutuk, "Aku sama sekali tidak kenal dengan orang itu." Ketika ucapan demikian dia keluarkan, lalu dia menoleh kepada Tuhan. Pada saat yang sama, ternyata Tuhan sedang menoleh ke arah dia, dan ayam berkokok 3 kali. Dia ingat semua yang dikatakan oleh gurunya
bahwa sebelum ayam berkokok, dia sudah akan menyangkal Tuhan. Dia merasa begitu sedih. Pengalaman itu menghancurkan. Firman Tuhan berkata, Simon keluar dari tempat itu dan menangis sejadi-jadinya. Dia merasa semuanya hancur, tidak ada lagi harapan. Dan saat demi saat mereka mengikuti bagaimana Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dikuburkan, saat demi saat dilalui oleh mereka. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, kemudian dikuburkan. Sesudah itu 3 hari berlalu, teman-temannya berkata bahwa guru mereka mayatnya hilang. Petrus adalah tokoh yang berlari ke kuburan, menemukan benar kubur tersebut kosong. Dia mulai mencoba, mengingat, menghubungkan, mencari tahu dengan apa yang sudah pernah Tuhan katakan. Dan rupanya benar, pengalaman demi pengalaman. Dan tibalah harinya, waktu dia harus duduk makan bersama murid-murid yang lain. Sesudah mereka berusaha menangkap ikan, kemudian Tuhan Yesus bertanya pada Simon Petrus dan disaksikan oleh murid-murid yang lain. Saudara bisa bayangkan situasi seperti itu, dan saya percaya semua murid yang lain pun mendapatkan pertanyaan seperti Petrus. Tuhan bertanya kepada dia dan kepada mereka, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu diberikan sampai 3 kali, dan pada akhirnya Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu segalanya. Alkitab berkata, dia menjawab dengan sedih, berkata pada Tuhan, engkau tahu segalanya. Simon Petrus juga tahu bahwa kalau dia mengatakan mengasihi Tuhan, dia tahu bahwa dia sudah menyangkal Tuhan. Pertanyaan itu menusuk sangat dalam, dan itu membawa Petrus untuk sekali lagi bertobat. Sekali lagi dia merasa terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tahu segalanya. Apa yang dia ucapkan rupanya selama ini tidak sesuai dengan tindakan perbuatannya. Dan mau tidak mau, Simon Petrus harus bertobat lagi. Begitu juga murid-murid yang lain, teman-temannya, semua bersama-sama mereka harus berkata, mereka harus bertobat, mereka harus datang pada Tuhan. Dan pengalaman Petrus belum berakhir sampai di situ. Suatu ketika diceritakan dalam surat Galatia, Simon Petrus yang sudah diangkat dan sudah diakui menjadi salah satu rasul. Saat itu mereka bersama-sama dengan murid-murid bangsa Yahudi dan murid-murid lain dari bangsa lain atau golongan tidak bersunat. Waktu itu Paulus ada di sana. Sebelum orang-orang Kristen, murid-murid dari Yerusalem datang, Simon Petrus bergaul, makan, minum, dan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi ketika orang-orang dari Yerusalem tiba, Simon Petrus bersikap tidak lagi mau campur dengan murid-murid yang tidak bersunat. Dan itu dilihat oleh Paulus, suatu sikap yang sama sekali tidak mencerminkan mutu seorang murid Tuhan. Lalu kembali Paulus menuding Simon Petrus dan berkata dengan kata-kata yang cukup tegas. Saat itu Simon Petrus kembali datang pada Tuhan. Saya yakin dia bertobat lewat pengalaman itu. Dan dalam tulisannya tetap dia mengakui Paulus sebagai rekan hamba Tuhan. Lagi Petrus mengalami pertobatan. Dalam berbagai contoh ini dan masih banyak lagi yang disebutkan dalam Alkitab yang tidak kita bahas di sini, kita mengetahui kapan atau di saat mana saja kita perlu bertobat. Saat perjumpaan dengan Tuhan, setiap kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, biarlah itu menjadi kesempatan untuk kita terus-menerus mengalami pembaruan, mengalami bertobat, mengalami perubahan pikiran, sehingga makin lama kita
makin serupa dengan Dia. Ingatlah bahwa mati lepas dari dosa itu adalah sebuah proses yang sedang berlangsung dan perlu selalu kita sadari. Kita juga harus ingat bahwa kita masih berada di dalam tubuh dosa, sehingga dengan segala kewaspadaan kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus dan kita tidak menuruti kehendak tabiat daging kita. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajar kami dan memberikan petunjuk melalui kehidupan hamba-Mu Simon Petrus. Kami belajar ya Tuhan, bahwa ternyata kami perlu bertobat bukan hanya satu kali, tetapi manakala kehidupan kami mulai melenceng, mulai lupa, mulai mengalpakan hal-hal yang Engkau gariskan dalam firman-Mu Tuhan, kami perlu bertobat, bahkan bertobat kembali ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan ketika kami memasuki pembelajaran yang sebenarnya Tuhan, kami membutuhkan kerinduan yang terus menyala di dalam hati kami, kehausan akan Engkau, dan metanoia, perubahan dalam pikiran kami, sebelum kami dapat berlatih dan mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai dan memahami, bahkan selalu sampai pada tindakan bertobat dari kebenaran kami yang belum berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah mengajar kami, karena Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.